Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rapat PKMPI yang sudah kita ajukan sebelumnya dan sudah kita upload, lalu juga sudah mengalami proses registrasi dan hasilnya pun sudah ada. Saya inginkan nanti beberapa anggota melaporkan dari hasil penguploadan laporan yang sebelumnya, dan saya juga nanti akan membahas mengenai desain alat yang akan kita ajukan pada proses penguploadan dan juga pelengkapan berkasan yang di kemudian hari. Untuk pelaporan yang pertama, saya tunjukkan kepada rekan saya atas nama Melisa Cahyani untuk melaporkan hasil dari penguploadan laporan yang sudah kita upload sebelumnya. Baik dari kelebihannya seperti apa yang ada di dalam laporan tersebut, dan kekurangan dari laporan tersebut itu kurangnya apa, bisa dijelaskan nanti. Untuk Melisa bisa dipersilakan untuk melaporkan hasilnya. Ya, saya mau menjelaskan tentang hasil dari pengumpulan laporan yang sebelumnya, yang berjudul Albian. Dari pengumpulan hasil sebelumnya, ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Antara lain ada lembar judul sampul dan lembar pengesahan. Sebentar, coba saya screen. Gak bisa. Sudah nampak screen-nya? Sudah nampak belum? Ini adalah hasil beberapa tabel Hmm. yang perlu kita perbaiki. Oke. Di antaranya ada lembar judul atau lembar sampul, ada lembar pengesahan, ukuran kertas, serta jenis tulisan, serta font, daftar pustaka, tanda tangan atau biodata, halaman inti, dan seterusnya. Oke. Berarti untuk pengumpulan lapornya sendiri kita masih banyak kekurangan yang harus kita lengkapi. Itu ya, gimana? Dari judul kegiatan PKMPI yang berjudul Alpian, pendeteksi kematangan durian, masih banyak yang perlu diperbaiki kembali. Oh iya, dari hasil presentasi di awal pada saat kita melakukan presentasi pada jam 11 malam kemarin, PKM kita ini termasuk PKM yang cukup rumit. Cukup rumitnya seperti apa? Karena kita harus memerlukan riset yang dengan jangka waktu yang tidak sedikit. Seperti hanya kita tahu bahwasanya kalau durian itu kita deteksi tingkat kematangannya itu hanya pada saat buah durian itu jatuh, maka seseorang sudah mengidentifikasi bahwasanya durian tersebut sudah matang. Atau lebih istilahnya durian runtuh atau jatuh dari pohonnya, seperti itu. Benar? Nah, tapi kan kita mencoba untuk membuat inovasi baru dengan membuat alat pendeteksi tingkat kematangan durian, yang mana nantinya itu tingkat kematangan tersebut dapat kita lihat menggunakan sensor. Nah, sensornya sendiri sudah kita laporkan di laporan tersebut. Jadi pada saat saya lihat laporan yang ada dan juga hasil registrasi sebelumnya dari Excel juga, kita dapat simpulkan bahwasanya dari kekurangan-kekurangan yang ada ini nggak terlalu banyak saja sih, hanya masalah penulisan saja secara formalitas menurut peraturan yang ada. Karena kan kita sebelumnya belum pernah ada patokan dari segi penulisan ataupun dari segi yang lain. Kita kemarin kan hanya mengikuti arahan dari pembimbing saja. Kita tidak mengetahui sistematika dari format PKM itu sendiri. Kemungkinan mudah lah
untuk revisian dari lapornya itu sendiri. Ada yang ditanyakan mungkin sebelumnya dari Melisa ataupun rekan yang lain? Ataupun ada saran? Mungkin cukup. Gimana? Mungkin cukup. Mungkin cukup. Mungkin oke, kalau memang cukup dari segi pendataan data dari yang sudah diupload. Selanjutnya yaitu dari rekan saya selanjutnya atas nama Feti Firdaus untuk bisa mengutarakan hasil observasi kita di tempat yang menjadi objek PKM PI kita. Mbak Feti bisa dipersilakan untuk mendeskripsikannya. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi yang kita lakukan. Di sana kita mewawancarai pemilik wisatanya langsung. Beliau sempat merantau ke Bali, lalu balik lagi dan membangun wisata itu. Dalam sesi wawancara banyak sekali yang kita tanya, mulai dari kapan didirikannya, harga masuk wisata, dampak pandemi, dan sampai pada budidaya durian, mulai dari perbedaan durian biasa dan durian merah. Iya, bisa ditangkap. Bisa dilan. Oh, jadi apa namanya dari objek wisata yang kita wawancara kemarin itu sebenarnya bukan apa namanya, bisa dibilang hasil dari pemilik kebun itu sendiri, dari hasil bekerja di luar negeri, terus dia kembali ke Indonesia, lalu dia membuat sebuah wisata gitu, seperti itu kan? Dia membuat sebuah wisata, kebetulan ada lahan kosong di bawahnya itu, di bawah, kalau bagian atas itu tempat budidaya duriannya, terus di bawah ada lahan kosong, jadi beliau membuat pemandian ada sekitar 2 kolam. Nah, sekali masuk petirnya 10.000. Nah, berarti sebelumnya itu dari tempat tersebut bukan terpaku pada apa namanya budidaya dari durian itu sendiri ya, tapi lebih ke fokuskan Tidak. Enggak. Berarti lebih difokuskan ke tempat wisatanya. Jadi membuat pengunjung itu lebih betah karena nggak cuma wisata durian, bisa pemandian juga, dan banyak orang yang masih dibangun wisata seperti tempat ketika mulai lapar atau lelah, bisa ada tempat nongkrong juga. Nah, sedangkan dari apa namanya hasil buahnya itu sendiri, buah durian khususnya buah durian itu bagaimana? Apakah memang betul-betul diperkenalkan di sana atau kayak gimana? Ataupun ada festival-festival lain yang bertujuan untuk memperkenalkan hasil bumi dari tempat wisata tersebut? Kayak gitu. Untuk orang Banyuwangi asli mungkin sudah paham ya. Tapi kalau ketika udah musim durian tuh pastinya tempat wisata tersebut ramai, banyak dikunjungi juga. Mungkin kalau orang luar dari Banyuwangi mungkin tahu dari warga lokal kalau di sana ada wisata yang menyediakan makanan atau wisata durian dan wisata pemandian juga. Seperti itu sih. Jadi lebih tepatnya. semisal kita membuat alat yang kita ajukan PKM ini terus kita distribusikan ke tempat tersebut, kemungkinan besar dampak positifnya akan meningkatkan perekonomian di sana, ataupun bagaimana kalau menurut dari Mbak Feti sendiri? Tentu iya, sangat membantu para ketika panen sendiri kan pasti ada kendala, entah itu masih belum matang atau gimana, jadi terbantulah
sebagai apa ya, petugasnya gitu. Oh, baiklah. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan Pak itu sendiri. Kalau emang sudah cukup, saya mau nge-screen apa namanya tuh rencana saya untuk pembuatan alatnya itu seperti apa begitu. Atau ada lagi belum diberikan. Sudah cukup sih, sudah sampai keseluruhan seperti itu. Intinya. Baiklah, kalau memang sudah cukup, sekarang saya mau menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian konsep yang saya ingin ajukan kepada kalian, dan saya juga ingin kalian mengkritik saya dari apa namanya itu konsep yang saya buat ini, bagaimana enaknya kita kerjakan sama-sama. Jadi kurang lebihnya nanti konsep dari alat yang kita itu kurang lebih seperti ini untuk rekan ini sendiri. Ini adalah alat apa namanya itu alat untuk pembersihan dari botol-botol susu itu. Nah, maunya saya apa namanya alat durian itu tadi, kenapa saya buat seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Nah, nanti kan kita akan mempermudah. Jadi bukan hanya satu buah atau satu durian saja yang kita bisa salurkan, tapi bisa banyak, lebih dari satu. Nah, untuk proses scanningnya sendiri, untuk bisa menentukan tingkat kematangan dari durian itu sendiri, nah nanti berada di sini. Kalau saya gambarkan di dalam apa namanya di sini, jadi mungkin kelihatan, kelihatan apa yang saya tampilkan ini? Bisa kelihatan? Halo? Ini? Yang mana ya? Yang PPT ini kah? Oh, bentar. Nah, udah kelihatan belum? Sudah. Nah, jadi konsepnya itu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nanti pada saat buah durian itu, semisal apa namanya kumpulan buah durian itu tadi salurkan dari sini, Nah, dari sini kita salurkan buah duriannya itu entah 1 atau sampai 5. Nah, setelah itu akan masuk proses scanning. Nah, di sini proses scanningnya akan masuk di sebelah sini. Jadi buah durian nanti dikumpulkan satu-satu masuk. Nah, dari sini kita akan dipilah menggunakan sensornya itu tadi. Nah, apabila sensor itu mendeteksi bahwa tingkat kematangannya itu benar-benar sudah masuk kriteria, maka akan lurus disalurkan ke sini, akan masuk ke sebelah sini. Tetapi apabila tingkat kematangannya dari buah durian tersebut belum menentukan dari hasil yang kita inginkan, maka buah durian tersebut akan terisolir ke sini. Jadi kita buat 2 jalur. Sampai sini paham? Paham. Dari Mbak Melisa? Paham. Oke, lanjut. Nah, di dalam proses scanning yang tadi itu terdapat ada apa namanya itu pembatas. Pembatas untuk apa? Pembatasnya ini, jadi pada saat buah durian tadi dapat scanning dan juga sudah menentukan nilainya tingkat kematangannya, kalau memang sudah masuk kriteria, alat ini, pembatas ini akan menutup ke bawah. Jadi buah durian akan lurus masuk ke sini. Tetapi pada saat tingkat proses scanning itu tadi, buah durian itu belum memasuki kriteria, maka alat ini akan terbuka. Kenapa terbuka? Karena buah durian tersebut akan mengalirkan ke sini, dari jalur ke sini. Jadi seperti itu proses apa namanya penutup di sini. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Oke. Bisa. Jadi kenapa saya buat konsep seperti ini? Kalau semisal saya buat dari apa namanya itu, semisal pengumpulannya dari atas dari sini ya, dari sini itu sudah biasa. Tapi semisal saya buat seperti ini itu biar enggak apa namanya itu hanya satu-satu. Jadi alat ini tuh bisa mendeteksi tingkat kematangannya dalam jangka waktu
sepersekian detik kayak gitu, entah itu 10 detik atau 5 detik bisa langsung melaju lagi kayak gitu. Nah, untuk sensornya sendiri berada di kotak sini, berada di kotak sebelah sini. Bisa ditangkap dari sini ya untuk konsep dari alatnya itu tadi. Mungkin ada saran atau gimana dari desainnya itu sendiri? Yang kurang lebih nanti seperti inilah. Jadi duriannya dari sini masuk, akan di scanning. Nah, hasil scanningnya kalau sudah masuk, kalau memang sudah memenuhi kriteria, dia akan langsung lurus di sini. Tetapi jika tidak memasuk kriteria, maka akan diisolirkan ke jalur yang lain. Seperti itu. Ada yang ditanyakan ataupun ada saran? Izin menambahkan. Sudah sih. Ya, gimana? Mungkin untuk laporannya sendiri itu kami menggunakan seperti sistem penciuman elektronik, menggunakan sensor EGS atau sensor gas semikonduktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan buah dengan penciuman elektronik. Penciuman elektronik sendiri itu bekerja mencium aroma atau gas yang dikeluarkan oleh buah. Dan sistem ini paling sering digunakan dalam sebuah industri untuk mendeteksi kebocoran gas atau LPG itu. Dan sensor ini memberikan informasi tingkat kematangan buah durian kepada pengguna dengan mengetahui tingkat kematangan buah tersebut. Data yang didapat dari sensor akan diolah menggunakan metode fusilogi. Sekian. Oke. Untuk sensornya tadi, kemungkinan besar kan berada di kotak sini toh. Nah, berada di kotak sini. Ini bukan hasil bukan ini yang kita buat, tapi ini kurang lebihnya konsepnya seperti inilah ringannya itu. Nah, untuk kotaknya sendiri nanti bukan sebesar ini, tetapi menyesuaikan dengan besarnya durian itu sendiri. Ya kurang lebih entah itu berukuran 2,5 meter atau 1,5 meter seperti itu, berbentuk balok. Nah, di sebelah sini itu nanti akan berjalan secara otomatis. Jadi buah durian itu akan berjalan sendiri di sini, mengikuti alurnya, kayak mesin giling gitu loh. Berjalan, terus dari sini itu nanti deteksi tingkat kematangannya. Kalau sudah mengetahui tingkat kematangannya, kalau memang sudah masuk kriterianya, dia akan langsung lurus. Tetapi kalau tidak masuk kriteria, dia akan langsung diisolirkan ke jalur yang lain. Seperti itu. Ada saran lain, mungkin ada tambahan kurangnya seperti ini, kayak gitu. Mungkin cukup. Oke, dari Mbak Feti. Sudah cukup. Kalau memang sudah cukup, untuk Mbak Melisa mungkin bisa dicatat terlebih dahulu, karena ini kemungkinan tugasnya dari Mas Andi, karena Mas Andi itu masih berhalangan, karena ada gangguan teknis secara dadakan juga, jadi bisa dicatat apa poin-poin yang sudah kita sampaikan pada rapat siang hari ini. Baik, kalau memang sudah, kita cukupkan rapat membahas PKMPI yang sudah kita upload sebelumnya. Untuk selanjutnya, tahap selanjutnya adalah tahap perbaikan dari revisian yang ada, baik dari segi laporan dan juga desain alat yang benar-benar akan kita ajukan ke proses uploading selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, baiklah kita akhiri rapat pada siang hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga proses demi proses yang kita jalani selanjutnya dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, rapat pada siang hari ini kita cukupkan. Saya Wahyu Andi Ramadan selaku Ketua Kelompok PKMPI dari Grup Excellent. Saya mohon undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah saya stop recording. Siapa yang upload? Belum kau stop ya. Yo, tak stop ya. Tak stop.